Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat absensi siswa dengan Google Drive. Sebelum ini kita mungkin langkah pertama kita buka browsernya. Saya menggunakan Edge punya Microsoft. Kita akses ke Google-nya dulu terlebih dahulu. Kemudian kita akses untuk ininya, emailnya. Kemudian kita pilih Google aplikasinya menuju Google Drive. Setelah itu kita membuat folder baru untuk merapikan settingan di tampilan Google Drive kita, yaitu bisa klik kanan atau melalui ini folder. Ini mungkin saya namai project absensi. Oke, setelah ini sudah jadi. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat formulirnya. Ya, ini mulai dari bisa melalui tanda plus atau baru ini, kemudian lainnya Google Formulir, atau bisa juga dengan klik kanan, lainnya Google Formulir. Ini sama aja. Itu kita ke ini lembar kerja untuk kita membuat formulir. Ini untuk halaman awalnya aja. Jadi sini kita isi dengan absensi SD Setiaku. Absensi ini bisa dilakukan oleh, kalau untuk SD mungkin dari guru kelasnya, kalau untuk SMP dan SMA dan tingkat lanjutannya itu bisa menggunakan siswanya langsung. Ini cukup satu link untuk seluruh kelas. Ini deskripsi ini menjelaskan mungkin kehadiran. Contohnya ini yang awal adalah masukkan nomor induk siswa. Nah, ini kemudian ini harus wajib. Ini bisa dianukan untuk ekspektasi reguler. Maksudnya apa? Di sini kecocokan. Jadi kita bisa memasukkan NIS. Total maksimalnya itu 8.000. Jadi tinggal nantinya berapa NIS. Jadi contoh, misal kita punya 200 siswa, jadi kita masukkan 200 per jumlah NIS, kemudian maksimal NIS dibagi total 8.000 bagi jumlah NIS. Jadi bisa dimasukkan misal 112, kemudian tanda penghubung ini, tanda garis lurus 113. Ya, ini mungkin dari kecocokannya, seperti contoh kita mungkin langsung ke pratinjaunya. Nah, kita masukkan misal 112, ini kirim, kemudian coba kembali 113. Nah, gimana kalau kita masukkan 114 yang belum ada di database NIS-nya, maka akan keluar tanda ini. Ini pun bisa dirubah teksnya. Contohnya, harap memasukkan NIS yang sudah ada. Oke, coba kita tes ulang lagi. Kita refresh dulu tampilannya. Coba 114. Nah, harap masukkan NIS yang sudah ada.
ini. Jadi tinggal kita memasukkan di ini 114. Dan selanjutnya ini mungkin bisa pakai aplikasi Excel untuk supaya kita mempermudah list niche-nya. Oke, selanjutnya kita tambah nama siswa. Nama siswa pun ini tidak perlu lengkap karena kita indikatornya di nomor induk siswa, cuma ini hanya berubah penamaan aja supaya antara NIS dengan nama siswa bisa cross check kalau ada kesalahan. Ini juga wajib diisi, jawaban singkat aja. Kemudian ini kelas. Nah, kelas ini kita harap memasukkan, jangan dibuat jawaban singkat ataupun ini ataupun tanda centang, bisa drop down ataupun pilihan ganda. Contohnya kelas 1A. Kita hapus saja kelasnya, cukup kita jadi menjadi kode kelas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C dan lanjutannya. Jadi harap diisi juga, wajib. Kemudian status kehadiran. Di sini hadir, sakit, sama izin. Kita buat, kemudian wajib juga diisi. Oke, mungkin ini dari ininya, coba kita uji cobakan hasilnya gimana, yaitu kita pratinjau untuk sebelum kita share. Nah, di sini coba kita 114 atas nama saya sendiri, Faisal Zakin, kelas 1, statusnya hadir, kirim. Kirim, coba tanggapan kedua 113, namanya Andika, kelas 1B, sakit. Kemudian kirim berikutnya 112. Saya cek dulu untuk niche-nya 112, saya tambah lagi 115. Ini Anton 1A, ini kirim. Nah, untuk melihatnya gimana, di Google ini ada dua macam, yaitu grafik respon sama speedset atau Excel-nya lah, Excel punya milik Google. Nah, kalau untuk grafiknya ini keluar kayak gini, ringkasan. Jadi ini hanya niche saja, tidak masalah. Jadi niche ini sudah ngisi berapa persen. Nah, ini jawabannya yang sudah masuk 3 orang tanggapannya. Nah, ini status kehadiran 1A ini ada 2 orang, kemudian status kehadirannya kayak gini. Nah, untuk Excel-nya gimana? Kita harus membuat. Tapi sebelum dari ini, kita mencoba pengaturan lanjutan dari sesi pertanyaan ini. Pertama, apa? Kita pilih setelan yang gambarnya gerigi ini. Kemudian di sini. Kalau di sini kita checklist, maka orang yang mengisi ini harus memiliki email, salah satunya syaratnya. Dan kita tahu email yang kita terima, seandainya mungkin pengisiannya melalui orang tuanya atau apakah setiap email mengisi temannya sendiri atau banyak orang satu email. Ini bisa di checklist. Kemudian kalau ini batasi 1 tanggapan. Jadi di sini kalau kita checklist, maka hanya 1 kali
isian untuk orangnya. Kemudian responden dapat ini mengedit setelah mengirim, jadi mungkin dia ada kesalahan ini, kemudian bisa melihat ringkasan juga, mungkin bisa diaktifkan. Untuk presentasinya, nah ini pesan konfirmasi. Terima kasih telah tertib mengisi absensi ini. Oke, kemudian kalau kuis ini hanya kalau kita ingin membuat soal di Google, maka simpan. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu bagaimana kita ini yang sudah ini dia akan keluar alamat email. Coba kita perhatiin ulang untuk alamat email apa perbedaannya. Santi, kelasnya 1C, status hadir, kirim. Oke, ini jadi terima kasih telah tertib mengisi absensi ini. Ini yang keluar pesan dari setelan ini keluar. Jadi keluarnya gini. Kemudian lihat respon sebelumnya. Ini keluar kayak gini. Ini bisa keluar respon grafik yang sudah absensi siapa aja. Kalau enggak ya kita hilangkan ininya. Lihat diagram responnya. Ini. Kemudian kirim tanggap ini, edit tanggapan. Jadi kalau kita mau, mungkin salah, kita mau merubah ini di sini. Nah, langkah berikutnya kita kembali ke respon. Kemudian kita buat database-nya atau membuat speed set. Nah, ini di sini ada nama formulir kok belum terbentuk. Kita kembali lagi, kita masuk ke pertanyaan, pilih di sini. Tinggal ini dengan ini akan sama, tinggal klik. Oke, selesai. Kita kembali ke respon, kemudian kita membuat speed set-nya atau database-nya. Bisa dirubah nama atau ini, tinggal kita pilih buat. Sebentar dia akan meng-create untuk database-nya. Jadi ini susunannya. Jadi yang kita buat tadi database ininya untuk nomor NIS-nya, kemudian ini yang emailnya, pengumpulan email. Ini yang tadi masukkan, tinggal kita rapikan untuk posisinya. Kita tata sembilan rupa. Kemudian ini pun bisa sudah jadi ambil untuk di download untuk kita olah di aplikasi, download via Excel ataupun langsung ke PDF. Setelah lanjutan kita akan membahas bagaimana mengolah data respon untuk menjadi sebuah laporan, baik laporan setiap anak per kelasnya ataupun grafik kehadiran. Oke, sekian dari saya tentang membuat absensi siswa secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.